Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti, mahasiswa PPG Transformasi B3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 25111115097 bidang studi pendidikan agama Islam. Pada saat ini saya sedang melakukan uji kinerja PPG Transformasi B3 tahun 2025 di SMP PGRI 1 Wonosobo dengan materi peristiwa hari kiamat tahapan kehidupan setelah kematian di kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah baca doa belum tadi? Belum. Kalau belum, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah sejenak kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Selesai. Silakan duduk kembali. Bu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, artinya kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa hadir semua pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kerapihan berpakaiannya. Sudah rapi semua? Sudah. Baju sudah dimasukkan semua? Sudah. Untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Yang pertama coba perhatikan gambar di depan. Itu gambar apa itu? Gambar handphone. Artinya selama proses pembelajaran tidak ada yang bermain handphone atau membuka handphone. Semua posisi handphone dimatikan terlebih dahulu ya. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa? Dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung, dilarang untuk tidur. Karena apa? Karena setiap materi yang disampaikan, kalau bisa itu dipahami, kemudian bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang perhatikan gambar di depan ini. Di situ sudah ada gambar di mana ada api, nak ya. Kemudian dalam keadaan gelap gulita, tidak ada manusia satupun. Coba dipahami gambar tersebut, diperhatikan ya. Diperhatikan dengan baik, diamati. Apa sih gambar itu menggambarkan peristiwa apa gitu? Sudah dipahami, sudah diperhatikan? Sudah.
Sekarang Ibu ada pertanyaan, di mana pertanyaan ada dua. Yang pertama, gambar tersebut menggambarkan peristiwa apa? Hari kiamat. Betul ya. Kenapa disebut hari kiamat? Karena tidak ada manusia satupun tadi ya. Artinya sudah dalam keadaan gelap gulita, di mana semuanya sudah hampir rata, nah ya, sudah hancur semuanya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Ada yang tahu? Bu, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh isi bumi. Iya. Minggu kemarin atau minggu lalu kita pernah membahas tentang pengertian hari akhir dan kiamat sugro, kalau nggak salah ya. Nah, pengertian kiamat itu artinya adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, bahkan kehidupan manusia sekalipun. Terjadi dalam kehidupan atau sebagian manusia, contohnya kematian karena sakit, kecelakaan, kemudian ada gempa bumi. Itu disebut dengan kiamat sugro, nah ya, atau kiamat kecil. Nah, hari ini, materi kita hari ini yaitu tentang kiamat kubro beserta tanda-tandanya, dan juga kita akan membahas tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui setelah terjadinya kiamat kubro. Coba tujuan pembelajaran ini dibacakan oleh Yusuf. Tujuan pembelajaran menguraikan tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Tahapan kehidupan setelah kematian, yaitu yaumul barzah, yaumul basyir, yaumul mahsyar. Mengaitkan pemahaman materi dengan perilaku sehari-hari. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menguraikan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, menguraikan tanda-tanda dari kiamat besar. Kemudian, yang kedua, menjelaskan tahapan kehidupan setelah kematian. Ternyata setelah kita mengalami kematian secara total itu, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran? Bisa. Oke. Baik, biar kita masih rileks ya, masih dalam keadaan masih semangat. Coba Ibu akan melakukan ice breaking ya. 1 kali tepuk semangat. 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 Masih semangat? Masih. Ya, kita lanjut. Kalau misalnya masih semangat, kita masih lanjutkan di materi kita selanjutnya. Oke, baik. Kita masuk di materi kita hari ini. Coba perhatikan atau simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Diperhatikan ya. dimanapun kita berada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya. Nah, kalau misalnya sudah jelas, sudah dipahami, didengarkan secara baik tadi, maka Ibu ada satu pertanyaan. Dari video yang kalian lihat, jelaskan tahapan apa saja yang dilalui setelah seseorang itu meninggal. Ada yang bisa jawab? Ya, coba Elsie. Setelah meninggal, dikubur lalu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, setelah meninggal itu dikubur, lalu datanglah malaikat mungkar dan nakir itu untuk apa? Untuk bertanya. Iya. Kemudian ada tambahan lagi? Nanti Ya, Hana? kita
dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili. Ya, ada yang lain lagi? Gak ada lagi? Ya, baik. Kita beri A+ untuk kawan-kawannya yang sudah menanggapi video tersebut. Terima kasih. Ya, sedikit Ibu jelaskan ya dari video tadi ya. Nah, video tadi itu menggambarkan tentang tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Nah, hari ini kita membahas tentang kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kehancuran total dari seluruh muka bumi beserta isi-isinya. Tidak ada satupun yang tersisa. Baik dia manusia, baik dia jin, baik dia hewan. Semuanya musnah. Tidak ada lagi yang hidup. Ada pertanyaan? Yuk, Rio. Bu, berarti setelah meninggal itu belum diadili ya, Bu? Iya, kalau misalnya kita meninggalnya tidak secara total ya, artinya tidak di dalam kiamat kubro, kiamat sugro, maka kita itu akan berada dalam alam penantian. Ya, berada dalam alam penantian di mana kita itu akan dibangkitkan dulu, akan menuju perjalanan alam barzah itu. Itu tahapan-tahapannya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, karena duduknya sudah berkelompok ya. Ibu kan akan membagikan kelompok nih. Tetapi kalian duduknya memang sudah berkelompok ini. Ya. Iya, artinya tanpa saya membagi kelompok tetapi saya membaginya tempat sesuai tempat duduk masing-masing ya. Nah, ini kelompok 1 LKPD ya. Ini kelompok 2, 1 LKPD juga. Ini kelompok 3, 1 LKPD. Jadi satu kelompok ada 1 LKPD. Coba perhatikan LKPD itu, Nak. Di situ sudah ada petunjuknya. Ya, perhatikan LKPD itu. Di situ sudah ada petunjuk. Tugas kelompok yang pertama, diskusikan tanda-tanda kiamat kubro yang kalian ketahui. Buat daftar lengkap dengan penjelasannya. Kemudian yang kedua, buat tabel tahapan kehidupan setelah kematian. Kita ice breaking dulu ya. Ya, coba berdiri dulu biar lebih semangat, lebih rileks. Arang sam sam, kuli 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 kuli, goyang sam sam, arang sam, arang. Oke. Si semangat ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing sesuai dengan LKPD-nya masing-masing yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi. Ditulis nama kelompok ya. Kemudian ada anggota-anggotanya siapa aja, kemudian diisi. Tulis. Yang lain itu diperhatikan, jadi ada yang nulis, ada yang merhatikan apa jawabannya. Sekarang kita presentasi dari setiap kelompok, ya. Ayo silakan untuk kelompok 1 untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. 1. Menguraikan tanda-tanda kiamat kubro. Jawabannya kemunculan Dajjal yang menyesatkan manusia, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang melata. Si A+ ya untuk kelompok 1. Jelaskan
Sedikit dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama itu yaitu diskusikan tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu terbitnya matahari dari arah sebelah. Yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat turunnya Ya'juj dan Ma'juj atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tadi dikumpulkan dulu nak ya. Dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Keluarkan kertas satu lembar, kasih nama, kemudian tulis soal evaluasi itu, kemudian jawab. Waktunya hanya 10 menit ya, dari sekarang. Artinya dia bisa menerima. Ya, kalau ini satu-satu nih ya. Refleksi, mungkin berbeda-beda, jangan sama dengan kawannya refleksi ini. Nah, di sini kan sudah ada ini nak ya. Ada emot, sudah Ibu kasih emot ini. Nah, pembelajaran materi hari ini apakah menyenangkan, apakah sedih gitu ya. Ajarkan tepuk fokus ya. Perhatikan, tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Dengar ya. Bisa di ini ulang. Yuk, berdiri yuk. Berdiri. Biar lebih semangat berdiri, nak. Sudah siap? Satu kali tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Sekarang ya, kita masuk di kesimpulan. Nah, di sini sudah ada kesimpulan ya. Potong ya itu ya. Peristiwa hari kiamat merupakan akhir dari seluruh kehidupan di dunia dan menjadi awal dari kehidupan di akhirat. Setelah manusia meninggal, mereka akan melalui beberapa tahapan kehidupan, yaitu alam kubur, yaitu alam barzakh, kemudian kebangkitan dari kubur pada hari kiamat, dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar, kemudian menerima catatan amal dan menjalani hisab atau perhitungan amal. Setelah itu manusia akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatannya di dunia. Bagi yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga, sedangkan yang durhaka akan mendapat balasan di neraka. Semua tahapan ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan materi untuk yang akan datang. Ya, hari ini kita belajar tentang kiamat kubro beserta tanda-tandanya, bahkan tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Nah, untuk yang akan datang, perhatikan. Untuk minggu yang akan datang, kita membahas tentang berperilaku akhlak terpuji atau melaksanakan akhlak terpuji. Paham? Oke, baik, kalau sudah paham, untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Karena sudah cukup semua, mulai proses dari awal sampai akhir. Saya minta berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.